Selamat malam Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hosea dalam doa bersama malam ini, Sabtu 4 September 2021. Kita akan mengangkat tema roti terpecah. Itu responnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Kehidupan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam doa bersama kami, mengawaskan dalam terang firman-Mu. Kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita, Ibu Bapa dan Saudara, dari Matius 15, ayat yang ke-21 sampai 28. Saya akan membacakan ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Yang demikian, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah menemukan respons orang lain terhadap sikap kita. Sama seperti tanggapannya beda rasa hatinya. Tanggapannya yang satu mengungkapkan dengan pernyataan sama dengan hatinya yang tidak peduli. Tetapi yang lain mengungkapkan dengan pernyataan yang senada, tetapi hatinya penuh belas kasihan dan peduli. Menarik pertanyaan seorang yang disampaikan kepada kelompok pemuda yang bersama-sama dengannya. Pertanyaannya, apa makna pandemi COVID-19 dalam hidupmu? Jawab beberapa pemuda itu, membunuh secara massal. Mematikan. Yang lain, menakutkan dan mengerikan. Yang lain lagi mengatakan membuat kacau balau. Ada pula yang menyampaikan membuat porak-poranda, dan masih banyak lagi. Jawaban-jawaban senada dikemukakan. Respon yang senada dilontarkan dua orang pemuda. Namun berbeda dengan respon pemuda-pemuda sebelumnya. Dua orang ini menyampaikan pandemi mengajak, bahkan memaksa kita berbagi, mengasihi, dan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan sesama kita. Demikian responnya. Saya tidak tahu bagaimana kalau pertanyaan itu disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Seperti apa respon panjenengan semua? Respon anak-anak muda kita. Ibu Bapak dan Saudara, kisah perempuan Kanaan mengungkapkan kegigihan dalam perjuangan dan iman percayanya yang luar biasa, yang kuat. Tetapi selain itu, Matius ingin juga menyaksikan sikap para murid yang menggambarkan sikap orang Israel, orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli Taurat khususnya, abai terhadap orang lain. Gambaran akan ketidakpahaman, akan apa yang mesti dilakukan oleh para murid. Yesus semula diam ketika para murid meminta untuk mengusirnya
dalam arti mengabaikan atau menyingkirkan, menyuruh pergi, justru memberikan respon, memberikan tanggapan. Yesus menjawab, menanggapi permintaan kasih dan pertolongan perempuan kafir itu. Meskipun Yesus menyampaikan pernyataan yang sepertinya kurang menyenangkan atau senada dengan para murid, tetapi tidak demikian yang sesungguhnya. Terbukti Yesus merespon dengan hati yang berbelas kasihan dan menolong. Pernyataannya berujung pada roti yang terpecah. Artinya, keselamatan yang dibagikan diperuntukkan juga walau orang bukan Israel, yang dipandang kafir sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih, inilah awal keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus di luar Israel, bagi dunia, bagi sesama, walau dipandang orang lain oleh orang-orang Israel. Cintanya yang menyelamatkan bukan hanya bagi kita saja, Bapak Ibu sekalian, namun harus kita teruskan bagi semua di saat membutuhkan. Terlebih di saat pandemi ini. Bahkan kepedulian untuk melindungi orang lain akan terus menjaga dan melindungi kita. Untuk itu, walau sudah melaksanakan vaksin dan sebentar lagi terbuka akan berbagai kegiatan secara offline karena situasi memungkinkan meski dengan tetap terbatas, atau kegiatan dilakukan secara luring, akan tetapi mari terus tetap disiplin melakukan 5M bahkan 6M agar keselamatan juga menjadi bagian pada orang lain. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan, kembali sabdamu menerangi hati dan pikiran kami di tengah-tengah kehidupan yang mestinya menjadi roti yang terpecah. Kami sering tidak paham. Di tengah-tengah situasi yang sulit dan membuat penat, kami tidak mudah untuk meneruskan keselamatan bagi orang lain. Tuntunlah kami menanggapi, menyatakan respon atas situasi dan kondisi dengan pernyataan yang berbelas kasihan. Dan tetap tanggap atas permasalahan dan kebutuhan orang lain untuk menyatakan pertolongan. Biarlah itu semua menjadi awal kami menyatakan karya keselamatan Tuhan bagi sesama kami di kondisi yang sering tidak mudah terpahami, tidak mudah terjangkau. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, juga pemerintahan di negeri ini, berikut para aparat, gugus tugas penanganan pandemi, para LSM, para relawan, dan yang lain. Biarlah sungguh kami semua menjadi alat damai-Mu di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, demikianlah doa bersama kita pada malam ini. Mari kita terus menyatakan keselamatan bagi orang lain, agar kita semua selamat. Tuhan